11 September 2001 adalah sebuah tanggal yang mengubah dunia selamanya. New York City menyaksikan dua bangunan ikoniknya runtuh dalam serangan teroris yang mengerikan. Namun pertanyaannya adalah mengapa dua menara kokoh ini dapat runtuh begitu cepat dan tampak rapuh layaknya tumpukan kartu? Di video ini kita akan menyelami alasan dibalik kejadian tersebut dari sudut pandang ilmiah dan teknik bangunan. Jadi siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Mengenang tragedi WTC. Pagi itu terlihat seperti hari biasanya di New York. Ribuan orang pergi bekerja di salah satu pusat bisnis terpenting di dunia, World Trade Center. Menara kembar yang menjulang tinggi ini adalah simbol kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan pusat perdagangan internasional. Pagi yang tenang hingga semuanya berubah dalam sekejap saja. Pada pukul 8.46 pagi, pesawat American Airlines penerbangan 11 yang dibajak oleh kelompok teroris Al-Qaeda menabrak menara utara. Ini adalah awal dari tragedi yang akan meruntuhkan dua bangunan tertinggi di New York City. Ribuan orang menyaksikan dengan ketakutan dan kebingungan, tidak menyangka bahwa ini hanyalah permulaan. Hanya 17 menit kemudian, pada pukul 9:03 pagi, pesawat kedua United Airlines penerbangan 175 menabrak menara selatan. Dengan api yang membakar kedua menara, tidak butuh waktu lama sebelum terjadi hal yang tak terbayangkan. Saat api berkobar dan upaya penyelamatan terus berlangsung, pertanyaannya tetap, apakah menara-menara ini akan tetap berdiri? Atau apakah api yang membakar dan kerusakan struktural akan menyebabkan bencana yang lebih besar? Detik-detik WTC runtuh. Pada pukul 9.59 pagi, setelah terbakar selama hampir 1 jam, menara selatan tiba-tiba mulai runtuh nih. Dari luar runtuhnya tampak cepat dan halus, tetapi apa yang terjadi di dalam bangunan adalah kegagalan struktural besar yang menyebabkan kehancuran total. Menara selatan runtuh dalam waktu sekitar 10 detik. Saat jutaan ton baja dan beton jatuh ke bumi, meninggalkan awan debu dan puing yang tebal di seluruh Manhattan. Runtuhnya ini menyebabkan tidak hanya kehilangan nyawa yang mengerikan, tetapi juga kebingungan besar di antara para insinyur dan ahli bangunan. Hanya 29 menit kemudian, menara utara yang telah terbakar lebih lama dan mengalami kerusakan yang lebih besar mengalami nasib yang sama. Pada pukul 10.28 pagi, menara utara runtuh dengan cara yang hampir identik. Dalam hitungan detik, dua bangunan yang dianggap tidak dapat diruntuhkan telah berubah menjadi puing-puing. Secara keseluruhan, menara utara dan selatan runtuh dalam waktu kurang dari 12 detik masing-masing, jatuh dengan kecepatan mendekati kecepatan bebas gravitasi. Bagaimana mungkin bangunan setinggi itu yang dibangun untuk bertahan dari serangan pesawat runtuh begitu cepat? Jawabannya ada dalam desain struktural menara, kerusakan yang diakibatkan oleh tabrakan pesawat dan tentu saja kebakaran yang tak tertahankan. Chapter 3. Alasan WTC runtuh seperti tumpukan kartu. Untuk memahami mengapa menara kembar runtuh seperti tumpukan kartu, kita harus melihat lebih dekat pada desain teknis dan struktur bangunan ini. World Trade Center dirancang pada tahun 1960-an oleh arsitek Minoru Yamasaki dan insinyur Leslie Robertson, yang saat itu menciptakan salah satu struktur bangunan paling inovatif di dunia. Salah satu fitur utama dari desain WTC adalah struktur tubular. Bangunan ini tidak menggunakan kerangka kolom dan balok internal yang berat seperti gedung pencakar langit tradisional. Sebaliknya, WTC ini mengandalkan rangka luar yang terdiri dari 244 kolom baja yang sangat kuat untuk menahan sebagian besar beban lateral bangunan. Sementara inti pusat menahan beban vertikal seperti lift, tangga, dan juga jalur pipa. Inti pusat meskipun penting tidak cukup kuat untuk mendukung bangunan secara independen.
Kekuatan utamanya terletak pada interaksi antara kolom luar dan inti yang ditopang oleh lantai baja yang menjembatani jarak di antara keduanya. Inilah yang membuat bangunan terlihat ringan namun tetap terlihat kokoh. Tabrakan dan dampaknya. Namun pada pagi itu, ketika pesawat menghantam menara utara dan selatan, struktur ini menerima tekanan yang jauh di luar batas desainnya. Saat pesawat menabrak, mereka menyebabkan kerusakan besar pada struktur luar bangunan dan menghancurkan sebagian besar kolom penyangga di satu sisi menara. Tabrakan ini juga menghancurkan sistem pelindung kebakaran dan menyebabkan bahan bakar pesawat di seluruh lantai yang tertabrak. Hasilnya adalah kebakaran besar yang tidak bisa diatasi oleh sistem pemadam kebakaran internal yang telah rusak parah akibat benturan. Namun, kerusakan langsung dari tabrakan pesawat bukanlah satu-satunya penyebab keruntuhan. Kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar pesawat menyebabkan suhu di dalam menara meningkat hingga lebih dari 1000 derajat Celcius. Baja yang digunakan dalam struktur ini dirancang untuk menahan beban berat, tapi tidak dirancang untuk menahan panas yang luar biasa tinggi. Pada suhu tinggi, baja mulai kehilangan kekuatannya. Ia tidak meleleh, tetapi ia mulai melengkung dan menjadi lunak. Ketika baja mulai melengkung ini, lantai di atasnya mulai kehilangan dukungan dan lantai-lantai ini mulai runtuh satu persatu. Inilah yang dikenal sebagai efek pancake collapse. Setelah satu lantai runtuh, beban yang berlebih menyebabkan lantai di bawahnya ikut runtuh juga, dan ini berlanjut sampai seluruh bangunan jatuh ke tanah. Gaya gravitasi dan massa bangunan yang sangat besar membuat proses ini terjadi sangat cepat, menciptakan efek yang tampak seperti tumpukan kartu yang jatuh. Seolah-olah bangunan ini runtuh seperti tumpukan kartu, tetapi ini sebenarnya adalah hasil dari keruntuhan bertahap dan progresif. Desain bangunan yang mengandalkan distribusi beban yang sangat hati-hati tidak bisa lagi menahan tekanan begitu struktur mulai gagal di beberapa titik kritis. Chapter 4, pelajaran yang bisa diambil. Runtuhnya World Trade Center membawa banyak pelajaran bagi dunia teknik sipil dan keselamatan bangunan. Setelah tragedi ini, standar keselamatan bangunan tinggi berubah secara drastis, terutama dalam hal proteksi kebakaran dan ketahanan terhadap bencana besar. Desain bangunan yang sekarang jauh lebih memperhatikan redundansi struktural, yaitu kemampuan bangunan untuk tetap berdiri meskipun beberapa bagian utamanya itu rusak. Sistem pelindung kebakaran yang lebih baik dan jalur evakuasi yang lebih aman sekarang menjadi standar di gedung-gedung pencakar langit di seluruh dunia. Selain itu, tragedi ini juga mendorong inovasi baru nih dalam desain struktur tahan bencana. Gedung-gedung seperti One World Trade Center yang dibangun di lokasi bekas WTC ini sekarang dirancang dengan teknologi mutakhir untuk memastikan bahwa bencana serupa itu tidak akan menyebabkan kehancuran total lagi seperti sebelumnya. Namun pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari tragedi ini adalah tentang ketahanan dan juga solidaritas. Meskipun kehilangan begitu banyak nyawa dan kehancuran yang tak terbayangkan, New York dan dunia bersatu untuk bangkit kembali nih. One World Trade Center yang sekarang berdiri di tempat di mana menara kembar pernah menjulang tinggi adalah simbol ketangguhan manusia. Kita belajar untuk membangun lebih baik, lebih aman, dan juga lebih kuat, serta untuk tidak pernah melupakan pelajaran dari tragedi ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah bangunan-bangunan pencakar langit atau bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung tinggi di Indonesia ini sudah menerapkan standar yang cukup kuat? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, dan juga like dan komen. See you in the next video. Salam perkasa.